Saudara, proses terus berjalan di Mahkamah atau MK Saudara, terkait dengan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi dalam memutus perkara nomor 90 soal batas usia Capres-Cawapres. Lantas apa, Saudara, potensi hukum yang bisa dijerat bagi para Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilaporkan ini? Dapatkah kemudian putusan MK ini nantinya akan mengembalikan kepercayaan publik dan juga marwah dari Mahkamah Konstitusi? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir Hakim Konstitusi 2003, 2008, dan 2015. 2 periode ya Pak ya? Di Idewo Gede Palguna. Pak Dewo, terima kasih sudah bersama dengan Nilu, sehat selalu. Jadi Pak, kalau kita melihat apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sekarang ini sudah kejadian yang luar biasa menurut Anda, pengalaman Anda? Ya, sangat luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa. Karena ya saya tidak membayangkan bahwa ini akan terjadi gitu kan. Ya dulu pendiriannya kan penuh dengan idealisme macam-macam ya. Kebetulan saya juga ikut di Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR yang merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar kan. Dan jadi saya tahu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusinya. Dan kemudian juga saya mengalami periode pertama ketika Mahkamah Konstitusi baru berdiri dan bagaimana semangatnya. Bagaimana prinsip integriti yang tidak ditanamkan pada waktu itu, dan sejak awal kita menyadari bahwa kita memang perlu dikontrol karena memiliki kekuasaan yang begitu besar, dan karena itulah peraturan Mahkamah Konstitusi kedua yang dibuat ketika Mahkamah Konstitusi baru berdiri itu dibuat adalah tentang Majelis Kehormatan atau Dewan, saya lupa ada Dewan Kehormatan atau apa namanya itu karena ada kesadaran bahwa kita itu memang perlu diawasi. Saya tidak pernah sebenarnya bahkan dalam pikiran yang paling liar sekalipun untuk membayangkan bahwa ini akan pernah terjadi gitu loh. Karena mungkin saya atau mungkin kami di awal itu mungkin terlalu naif ya membayangkan ini tidak akan terjadi karena syarat menjadi hakim konstitusi itu berat sekali loh. Anda baca pasal 24C ayat 5 itu. Dia harus mempunyai integritas, tidak tercela. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan itu kan syaratnya berat. Sayangnya, ini berkali-kali saya sampaikan, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya di pasal tentang rekrutmen hakim itu, pasal 19 dan pasal 20, dia hanya mengatakan rekrutmen hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Selesai sampai di situ. Bagaimana objektivitas itu, bagaimana akuntabilitas itu, bagaimana transparansi itu kan mestinya dijelaskan dalam undang-undang. Sehingga akhirnya sekarang masing-masing lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan calon hakim konstitusi, DPR, Presiden, dan ini mempunyai mekanisme sendiri-sendiri. Jadi setengah-setengah negara ini kalau misalnya mau menghadirkan hakim Mahkamah Konstitusi yang benar-benar berintegritas dan seorang negarawan. Dari sisi itu ya boleh dikatakan begitu. Kan ini bisa juga kita lihat dari sisi positif bahwa ada harapan besar loh sebenarnya dari publik itu untuk memelihara, untuk menjaga Mahkamah Konstitusi, gitu kan? Nah sekarang harapan besar itu kan harus ketemu. Kan nggak boleh istilahnya apa ya? Kalau teman-teman pelawak dulu menyatakan, ini kan nggak boleh salaman Sri Mulat gitu kan. Ini mau salaman Sri Mulat itu lolos, nggak ketemu di tengah gitu kan. Artinya dari masyarakat ada tuntutan begini, dari dalam juga harus menjawab. Terjawabkah itu melalui MK yang sekarang sedang bekerja? Kita harapkan begitu kan. Nah kalau dilihat dari prosesnya kan sampai saat ini paling tidak ya kita Anda optimistis? Kalau soal penegakan etik, saya optimistis. Bicara soal batasan konflik kepentingan dalam memutus perkara di MK, itu sebenarnya seperti apa? Kalau kita bicara soal kasus ini misalnya, ini kan yang diputus itu berkaitan dengan keponakan. Gini loh, kalau kita menentukan, itu kan berkaitan dengan kalau yang dalam istilah hukum itu disebut sebagai Verskoningsrecht ya, hak ingkar ya, di kaitan itu. Nah, itu kan hubungan biasanya hubungan sedarah atau semenda sampai derajat kedua. Kalau kita strict pada definisi itu, ya nggak kena ke sana gitu kan. Tetapi sekarang pertanyaannya kan, apakah pandangan kita selegalistik itu? Makanya ini jadi debatable kan. Dari segi nature perkara pengujian undang-undang, itu yang diuji kan norma yang bersifat umum. Artinya walaupun yang mengajukan permohonan itu perorangan, nah,
yang diuji itu adalah norma yang nanti akan berlaku terhadap siapa saja. Katakanlah sekarang, coba hilangkan misalnya nama Gibran dari perdebatan kita atau dari perbincangan kita. Ketika putusannya seperti ini, akan jadi perdebatan apa enggak? Secara politik mungkin tidak. Tapi secara hukum buat saya masih tetap perdebatan. Kenapa? Mengapa? Satu, baru beberapa saat sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa permohonan ini ditolak. Betul. Ditolak dengan alasan bahwa ini adalah open legal policy dari undang-undang. Dan sampai di situ saya sependapat. Oke. Nah, menurut hukum acara, kalau permohonan sudah ditolak, lalu ada yang menguji lagi permohonan itu, menurut pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu tidak boleh, kecuali terdapat alasan konstitusional baru. Oke. Nah, untuk memeriksa, bukan untuk mengabulkan dulu, untuk memeriksa dulu. Ini tidak saya temukan secara jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Apa alasan konstitusional baru yang dikemukakan oleh pemohon? Kemudian yang lebih ini lagi, yang lebih parah lagi menurut saya. Nah, dari tadinya menolak menjadi mengabulkan. Jadi 180 derajat berbeda antara sikap mahkamah yang beberapa jam sebelumnya dengan yang belakangan. Pertanyaannya kemudian, bolehkah mahkamah atau pengadilan mengubah pendirian seperti itu? Boleh. Ya. Tapi apa syaratnya? Syaratnya adalah harus dijelaskan dengan mendasar dan detail di dalam pertimbangan hukumnya mengapa kemudian mahkamah mengubah pendiriannya. Karena dia sebelumnya sudah berpendapat bahwa itu adalah open legal policy. Oke, dan Anda tidak menemukan itu? Nah, saya tidak menemukan itu. Jadi andai kata pun tidak ada soal politik secara hukum, saya masih akan tetap mempersoalkan. Menurut Anda, MK dalam posisi dilematis sekarang ini? Di satu sisi dia harus menjaga marwah MK, Mahkamah Konstitusi. Tapi di sisi lain kan ada situasi politik juga saat ini ya. Dilematis itu enggak. Saya melihatnya begini loh. Sebenarnya yang punya problem sekarang kan Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah, beban itu berpindah sekarang ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sepanjang memang fakta-faktanya itu mendukung, sepanjang apa yang disampaikan dalam laporan itu didukung oleh fakta yang kuat, saya kok optimis ya. Saya optimis Majelis Kehormatan ini akan memutus dengan benar, sesuai dengan itu. Tapi Anda yakin mereka tidak terpengaruh dengan yang tadi? Keinginan publik kan begitu tinggi. Harapan publik pada MK ini juga begitu besar gitu. Apakah mereka Anda yakin tidak akan terpengaruh dengan itu dalam memutus nanti? Sebagai pressure gitu. Kalau dulu saya tapi ini saya ya, mungkin subjektif sekali sih. Kalau dulu saya anggap itu sebagai tambahan energi. Apalagi ini ada tekanan politik juga kan? Ya justru tambahan energi untuk memeriksa dengan sungguh-sungguh, gitu loh. Tambahan energi, artinya di luar itu begitu kuatnya loh orang menyoroti Mahkamah Konstitusi gitu loh. Tetapi kita juga tidak boleh, memutus karena tekanan publik. Pak Dewa, kalau kita bicara soal MK yang bekerja sebenarnya kan tidak sampai sebulan ya untuk kemudian melakukan itu, hal yang memang normal seperti itu, menyidangkan etik seperti ini dalam waktu kurang dari sebulan gitu. Kalau dalam pemeriksaan selama itu, misalnya, sekali lagi saya tidak tahu, fakta yang dibutuhkan oleh Majelis Kehormatan sudah lengkap, buat apa juga berlama-lama? Kalau kita mundur dan melihat lagi putusan perkara 90 itu, ada yang dissenting opinion, tapi ada juga yang kita boleh katakan dia setuju tapi tidak setuju karena kan berbeda pandangan ya soal jabatan itu. Nah itu sebenarnya masuk dalam kategori yang mana harusnya kalau seperti itu? Itu yang saya juga yang saya juga melihat kekeliruan ya. Mestinya jadi putusan yang mayoritas itu kan yang ketemu semua yang misalnya ini ya, yang disebut pendapat konkuring dan yang mengatakan bahwa penambahan syarat itu adalah yang pernah menduduki jabatan publik yang dipilih sampai di tingkat gubernur. Kan itu yang persamaannya 5 itu. Iya. Itu yang mestinya jadi putusan ini. Putusan tidak mayoritas. Bisa digabung ke... Harusnya itu yang jadi... Dia masuk ke sana. Yang disepakati berlima kan itu. Iya. Karena yang sisanya yang lain kan yang sampai kepala daerah, kepala bupati atau wali kota itu kan berapa orang sih itu? 3 kan? 3.
Yang 5 ini kan yang sampai 3 gubernur, mestinya kan ini putusan yang mayoritas. Sekarang setelah kekisruhan yang terjadi ini, Anda sendiri bagaimana menatap MK ke depan? Bagaimana kita semua bisa menatap MK ke depan dengan cara yang sama seperti sebelumnya? Agak berat saya mengatakan ini, tetapi kan pepatah sekali lancung ke ujian itu seumur hidup orang tidak percaya itu kan jadi berlaku jadinya kan. Saya selalu ingin menyitir satu ungkapan dari seorang hakim terkenal yang mengatakan begini. Mengapa sesungguhnya masyarakat itu mau taat pada putusan hakim? Tidak lain sebenarnya adalah ada 2. Cara ketika dia memutus dan yang kedua pertimbangan hukumnya. Cara memutus itu maksudnya itu waktu memeriksa di pengadilan dia menampakkan imparsialitas enggak? Dia mendengarkan secara seimbang kedua belah pihak enggak? Dia memperlakukan para pihak secara patut atau tidak? Ada kecenderungan dia sudah bias dalam pandangannya atau tidak? Itu akan dilihat oleh publik. Maka salah satu prinsip penting dalam General Principles of Judicial Conduct itu mengatakan keadilan itu bukan hanya harus ditegakkan, tetapi harus benar-benar terlihat bahwa dia ditegakkan. Terakhir singkat, karena banyak yang menuntut Ketua MK Anwar Usman untuk mundur saja. Ya. Apakah itu diperlukan? Saya harus mengutip ucapan Immanuel Kant. Dia mengatakan, kalau bersalah secara hukum, itu berarti orang itu ada melanggar ketentuan undang-undang atau melanggar hak orang lain, gitu kan? Tapi kalau bersalah secara etik, orang itu merasa bersalah atau tidak? Saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu loh. Karena itu kembali kepada personal masing-masing. Oke. Itu. I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi 2003, 2008, dan 2015 juga 2020. 2020. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu. Ya.